Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbula mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, yang sama-sama mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah salat sunnah pada malam harinya. Keistiqomahan ini ataupun ketetapan hati kita di dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah ini adalah patut kita syukuri, karena kita lihat semakin lama penghuni masjid di mana-mana saja itu semakin berkurang. Artinya terus diseleksi oleh Allah. Akan tersisa di akhir-akhir Ramadan itu, 10 akhir terakhir itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di Taqwa ini tidak jauh beda dengan malam-malam pada awalnya. Ini berarti alhamdulillah jamaah di Taqwa ini benar-benar istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang kami bacakan tadi yaitu surah Al-Baqarah ayat 261, ini adalah salah satu motivasi yang Allah berikan kepada hambanya untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang mengeluarkan harta bendanya, tidak semuanya tetapi sebagian kecilnya mungkin ataupun sebagiannya dari harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah ini banyak, termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang sedang menjalankan pendidikan di jalan Allah seperti di pondok pesantren, anak-anak kita seperti di Darul Quran, di Ashabil Quran maupun pondok-pondok pesantren yang lainnya. Ini mereka termasuk orang-orang yang di jalan Allah. Kemudian Allah berumpamakan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah ini kamathali habbatin, bagaikan seseorang menanam satu butir padi. Seseorang menanamkan satu butir padi, kemudian Allah tumbuhkan anbatat sab'a sanabil. Allah tumbuhkan dari satu butir itu menjadi 7 tangkai. Itu biasanya kita menanam padi, Bu, Pak. Itu kita tanam satu butir, tidak mungkin dia tumbuh hanya satu tangkai saja, tetapi menjadi beberapa tangkai. Maka Allah umpamakan dia menjadi 7 tangkai dari satu butir itu. Dan setiap tangkai itu Allah kembang biakan fi kulli sunbulah, setiap tangkainya itu mi'atu habbah, maka akan tumbuh, akan
Allah tumbuhkan menjadi 100 biji. Berarti satu tangkai dikali dengan 100 biji, setiap tangkainya menjadi 700 biji. Ini Allah lipat gandakan. Allah perumpamakan dengan permisalan ini. Karena ketika kita menanam padi itu biasanya bibitnya hanya 1 karung atau setengah karung, tetapi yang dihasilkan bisa berkuncak-kuncak, bisa berton-ton hasilnya. Itu adalah makanya Allah perumpamakan dengan menanam padi tadi. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pasti akan melipat gandakan bagi orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Enggak akan rugi kita. Enggak akan rugi, pasti Allah balas. Bahkan ada Allah balas mulai dari dunia ini sampai akhirat kelak. Ada juga Allah balas dalam keadaan yang lain, berbentuk yang lain, misalnya terhindar dari malapetaka, terhindar dari bencana, terhindar dari kebakaran, terhindar dari kecelakaan. Itu banyak fungsi-fungsi sedekah itu. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wallahu wasi'un alim. Walaupun kita tidak mengeluarkan harta benda itu, sesungguhnya Allah itu tidak perlu harta benda itu sama Allah. Tetapi Allah ingin menguji hati kita, karena wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui, maha luas rezekinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini ada seseorang yang dia miskin, sangat-sangat miskin, tetapi dia gemar bersedekah. Suatu hari orang ini adalah pekerjaannya tukang penjual kapas. Ia beli kapas bulat, kemudian ia buka bersama istrinya, bersama keluarganya di rumah, dibuang bijinya, dibuang kulitnya, kemudian kapas ini dikumpulkan, dijual ke pasar. Maka setiap harinya dia mendapatkan keuntungan 1 dirham. Mendapatkan keuntungan 1 dirham. Kemudian 1 dirham ini Bapak Ibu dibagi lagi. Setiap 1 dirham dibagi 2, 1 bagian itu ia infakkan setiap harinya. Ia infakkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang betul-betul lebih menderita daripadanya, yang tidak mempunyai pekerjaan, orang-orang yang terlantar di jalanan. Kemudian setengahnya lagi itu dibagi lagi, 1/4 untuk kebutuhan keluarga selama 1 hari itu, dan 1/4-nya lagi ia pergunakan untuk modalnya besok untuk membeli lagi kapas biji kapas tersebut. Sehingga setiap hari itu aktivitasnya orang ini. Dia mendapatkan 1 dirham dibagi 2, 1/2 untuk orang yang memerlukan atau ia infakkan di jalan Allah, setengah lagi ia bagi menjadi 1/4 untuk kebutuhan rumah tangga, dan 1 lagi untuk modalnya berjualan. Setelah itu suatu hari di pasar terjadi keributan. Ada 2 orang, 1 pembeli dan 1 lagi penjual. Ini pembeli ini ia memulangkan barangnya karena barangnya tidak sesuai yang beli. Setelah dibuka di rumah ternyata rusak barangnya. Orang yang pedagang ini dia menolak ketika dipulangkan barangnya, sehingga terjadi cekcok dan mereka bertengkar, bahkan sampai hampir bunuh-membunuh. Kemudian datang orang yang miskin tadi. Ia tanya, kenapa tuan-tuan kalian bertengkar di sini sampai-sampai mau terjadi pembunuhan? Apa yang terjadi? Mereka ceritakan dari awal sampai akhir. Ternyata mereka ada perselisihan tentang pembayaran. Yang membeli tidak mau membayar barang yang rusak tersebut, yang si pedagang tidak mau dipulangkan, sehingga datang orang yang si miskin ini. Dia sudah habis jualan, mempunyai 1 dirham. Padahal 1 dirham ini ia bagi-bagi untuk makanan di rumah, untuk modalnya, dan untuk diinfakkan lagi. Kemudian orang ini langsung tiba-tiba saja, sudahlah, berapa harga barang yang antum jual tersebut kepada orang ini? Dia katakan 1 dirham. Langsung diambil dari kantongnya, diberikan 1 dirham itu kepada orang itu. Kemudian mereka didamaikan, sehingga perselisihan tersebut ataupun pertikaian tersebut tidak terjadi.
Pembunuhan tersebut tidak terjadi karena gara-gara 1 dirham yang diberikan orang ini. Kemudian dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, istrinya bertanya, "Pak, mana belanja kita hari ini?" "Maaf Bu, sudah saya sedekahkan seluruhnya kepada orang di pasar." Ia ceritakan dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ibunya atau istrinya itu soleha. Ya udah enggak apa-apa Pak, mungkin ada rezeki yang lain. Kalau nggak ada hari ini kita puasa saja. Mereka berpuasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, adakah ibu-ibu saat ini seperti itu? Bapak pulang kerja seharian, tiba-tiba tidak ada membawa uang apa-apa, sudah disedekahkan kepada orang lain, pasti ibu-ibu itu akan merepet panjang malam. Lalu teten kurabu dia, ibu. Seperti itu. Akhirnya, setelah itu, mereka berpuasa pada hari itu. Kemudian datang Bapak ini. "Bu, kita kumpulkan sajalah, ada bekas-bekas lagi, sisa-sisa yang tidak digunakan lagi kapas tersebut." Mereka dikumpul sehingga dapatlah 1 genggam begini kapas tersebut. Dikumpul, kemudian dijual ke pasar. Keliling pasar, tidak ada yang mau membeli karena kapasnya itu kualitasnya sudah nggak bagus lagi. Yang tidak bagus dijual, yang tidak dijual lagi, dia pergunakan untuk dijualkan lagi sehingga nggak laku. Dari sudut pasar ke sudut lagi tidak laku, sehingga dia menjadi sedih. Dan dia bertemu setelah dari pasar, dia pulang ke rumah. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang penjual ikan. Dan penjual ikan ini dia memiliki 1 ikannya, cuma 1, tinggal 1 ekor lagi ikannya. Dan ia mendapatkan ikan ini yang dijualan ini, ikannya sudah hampir membusuk ataupun sudah, bahasa kita sudah monu, ngang monu naiknya, baung singa mangida membeli, tidak ada lagi yang mau membeli, sudah rusak ikannya, sehingga dijual dari 1 pasar ke pasar yang lain, tidak ada yang mau membeli, ditawarkan kepada orang lain, tidak ada yang mau membeli, sehingga mereka berjumpa. Dia pun dalam keadaan sedih karena tidak laku ikannya ini, cuma 1 ini modalnya, sehingga dia bersedih. Bertemulah tukang jual ikan dengan tukang jual kapas. Datang tukang jual kapas, "Kenapa Pak, Bapak termenung di situ? Ini ikan saya cuma 1 modalnya. Ternyata sudah rusak pula, tidak ada yang mau membeli. Inilah modal saya sudah di situ semuanya, tapi saya tertipu tadi. Bagaimana jalannya?" Datang orang yang tukang kapas ini, jual kapas. "Kalau begitu saya beli saja ikannya. Saya tukar, saya nggak ada uang, cuma saya tukar dengan kapas ini. Mungkin kapas ini antum jual bisa laku lagi. Ikan ini biar kami konsumsi." "Oh ya, enggak apa-apa," diberikan ikan ini. Ikan yang udah rusak, dia enggak layak untuk dikonsumsi lagi. Kemudian setelah itu dibawa ke rumah lah ikan ini, dibelah istrinya. "Ini Pak, ini Bu, rezeki yang saya dapatkan dari sana, dari hasil kapas tadi. Cuma ikan yang rusak ini." "Udahlah, enggak apa-apa." Istrinya yang sangat soleha, jangankan ikan yang busuk, sedangkan tidak membawa apa-apa saja, dia tetap bersabar, tidak apa-apa, kita berpuasa hari. Sehingga dibelahlah ibu ini ikan ini, dipesiang ikannya, dibelah. Ternyata di dalam perut ikan itu ada 1 mutiara yang sangat berharga. Tetapi mereka nggak begitu tertarik karena orang miskin ini, mereka nggak tahu bagaimana harga mutiara ini. Sehingga mutiara tersebut dibawa ke pasar. Mungkin kita bawa, mungkin bisa beli beras, Bu, dibawalah ke pasar, dibawa ke tempat perhiasan, dijual ke tempat perhiasan. Orang yang tukang perhiasan tidak yakin, "Ini dari mana antum mendapatkan mutiara ini? Mungkin ini antum ataupun bapak curi ya. Dari mana?" Gak mungkin orang yang miskin, yang bajunya compang-camping, memiliki perhiasan yang sangat berharga. Dari mana didapatkan? Pasti yang dicuri. Kemudian bapak tersebut menjelaskan dari awal sampai akhirnya. Kemudian apa kata penjual tersebut? Karena keikhlasan dia menolong orang yang tadi mau bertikai tadi, maka Allah jaga. Biasanya itu kalau ada pedagang mau ditipu, "Ini paling harganya 5 dirham saja Pak." Tetapi tidak, dijaga Allah dia. Bahkan orang tersebut mengatakan, "Pak, ini mutiara ini saya baru bisa sanggup membelinya hanya 40 dirham Pak. Lebih dari itu nggak sanggup saya Pak. Tetapi ada pedagang yang di sana
pembeli atau penjual perhiasan di sana, jualkan ke sana lebih mahal. Ke sana dia dijualkan menjadi 80 dirham. Dan ditunjukkan lagi, Pak, saya tidak sanggup membeli lebih dari 80 dirham, tetapi ada di sana lagi. Pergi ke sana, ke toko itu, lebih mahal lagi dibeli. Nah, ada dia tertipu karena sudah dijaga Allah. Kemudian dirham tersebut, bukan dirham mutiara tersebut dibawa ke penjual yang termahal, sehingga terjual terakhir menjadi 1.200 dirham. Dari satu dirham yang ia keluarkan pada hari kemarin itu, digantikan Allah menjadi 1.200, 120.000, bukan 1.200, 120.000 dirham diganti Allah menjadi 120.000 dirham, dibawa ke rumah, sehingga mereka sangat gembira dengan istrinya. Mereka baru tahu ternyata inilah hasil daripada keikhlasan di dalam beramal, keikhlasan di dalam berinfak. Walaupun hanya kecil, tetapi niatnya sangat lurus, sangat ikhlas, khalis, murni karena Allah, maka dibalas Allah dari 1 dirham menjadi 120.000 dirham. Berapa kali lipat itu, hadirin? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga yang 120 dirham itu dibagi lagi, diinfakkan setengahnya baru mereka pergunakan untuk modal dan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang yang kaya raya di tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita petik daripada kisah ini bahwasannya Allah tidak menyia-nyiakan harta benda orang-orang yang diinfakkan di jalan Allah. Nah, ada disia-siakan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Kalau di akhirat sudah dijamin Allah dengan ayat ini. Allah, seandainya kita berinfak pada malam ini misalnya 100.000 dikali 700 menjadi berapa itu? 100.000 nolnya 5, ditambah lagi nolnya 2. Sudah nolnya berapa, Bu? Pak? 5 tambah 2 7 berarti 70 juta. Dari 100.000 kita infakkan misalnya malam ini, Allah lipat gandakan menjadi 70 juta. Mungkin kalau saya salah nanti saya mengkalikannya, boleh dikalikan di kalkulator. Itu kalau kita hitung-hitung secara duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami dari Pondok Pesantren Ma'had Ashabil Quran ini kami sedang bergerak di beberapa masjid, seluruh masjid di Kota Sinabang. Saya ditugaskan di sini untuk menyampaikan amanah ini, bahwasannya kita sangat membutuhkan lagi untuk bangunan di pondok pesantren itu, yaitu mereka sudah sempit di dalamnya, sudah tidak muat lagi, sehingga kita mau membebaskan tanah di samping rumah kami, ada tanah itu mau dibebaskan sehingga dibuat nanti di situ bangunannya. Dan pondok pesantren yang ada di Bunon juga sudah dibangun satu ruang, tetapi belum ada masjidnya. Rencana kita akan bangun masjidnya dengan donasi dari Bapak Ibu yang kami harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Allah Bapak Ibu bersedia untuk menuangkan sedikit harta bendanya, insya Allah tidak akan Allah sia-siakan, pasti Allah lipat gandakan. Demikianlah tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan tergerak hati kita untuk berinfak di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan, karena kebaikan itu pada hari-hari yang lainnya, setiap berbuat kebaikan itu satu pahalanya, tetapi di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Demikianlah kami akhiri dengan doa, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.